Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel sudah berada di Jembatan Karanglo yang berlokasi di Beringin. Ada cerita apa saja yang menyelimuti tempat ini? Tetap bersama kami Eksaka Channel. Setiap jengkal tanah punya cerita. Sedulur Saka dimanapun berada, kita sudah berada di area sungai. Langsung saja saya akan bertanya kepada Mas Hendrik. Mas, kalau dilihat secara metafisika tempat ini itu seperti apa dan residual memori apa yang berada di tempat ini? Jadi kali ini saya mau bercerita untuk secara metafisika. Kalau kita lihat secara fisik, tempat ini itu jembatan, kemudian ada dam untuk perairan. Jadi waktu pembuatan zaman dahulu, jadi kalau saya memang melihat itu untuk range waktunya, untuk tepatnya kapan itu tidak ada literatur secara pasti karena kita sudah berusaha untuk mencari informasi itu. Tetapi saya lihat itu ketika zaman kita kemarin ke stasiun Beringin. Jadi waktu dulu itu memang mau dibikin jalur perlintasan dari stasiun Beringin itu ke Salatiga. Kemudian karena tidak jadi, karena tergerus sama kendaraan bermotor, kemudian jalur ini tuh dibuat kayak gitu, Mas. Kalau saya lihat seperti itu secara cerita yang memang digambarkan kepada saya. Kemudian di sini itu kalau memang saya lihat secara metafisika, secara ibaratnya secara sudut pandang saya itu sebenarnya ini sungai, tetapi kalau dilihat itu ini seperti jalan gaib. Jadi sungai ini itu kalau kita ke arah sana, seperti ke arah barat ya, ke belakang kita itu kalau kita ke sana itu seperti ada gerbang seperti portal antar dimensi untuk menuju ke sebuah kerajaan seperti itu. Kemudian kalau kita turut ke sana lagi itu saya seperti melihat sebuah kerajaan gaib yang memang berada di sini. Itu jalan untuk melewati atau melintasi itu di sini kayak gitu. Jadi gerbang pertama kan ada beberapa gerbang ya, Mas. Iya. Ada penjagaan pertama dan gerbang kedua kayak itu. Itu gerbang pertama itu berada di sini seperti itu. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya jalan gaib di alam mereka. Kemudian kalau secara residual energi, saya tuh seperti tadi Mas Hakim juga sempat mendengar seperti anak kecil kayak gitu. Iya, seperti anak kecil yang berbicara atau tertawa atau gimana ya. Enggak
begitu jelas tapi terdengar. Jadi sosok anak kecil ini itu memang kalau saya lihat flashback ke belakang Mas, ini itu sosok anak kecil yang memang dulu itu tenggelam di sini. Jadi, ketika bermain di sini terjadi hulu hujan, kemudian itu anak itu seperti terbawa arus kayak gitu Mas. Tetapi kemudian anak tersebut hanyut kemudian berhenti di sini kayak gitu. Jadi seperti residual energinya anak ini atau sosok anak ini itu berada di sini kayak gitu. Jadi tadi sempat saya waktu masuk pertama itu memang sosok anak ini itu yang sudah berada di kayak kita itu ditunggu kayak gitu loh. Kayak gitu. Memang tadi sempat aku lihat itu seperti suaranya itu lebih ke seperti gerbang pintu masuk kita waktu awal datang sih. Gitu. Kemudian kalau secara residu energi yang lain itu di belakang atau tepatnya di depan kita atau belakang dari kameramen kita itu kan ada jembatan gitu Mas. Iya. Di situ itu dulu pernah ditemukan sosok mayat perempuan kayak gitu. Jadi korban pembunuhan kayak gitu. Jadi mayat tersebut sebenarnya itu tidak dibuang di sini sih Mas, tapi dibuang di hulu. Kemudian tersangkut di sini karena di sini itu ada pintu air dan ada jembatan. Jadi sosok mayatnya itu ditemukan di sini, mengapung di sini. Kemudian sosok entitas ini itu diserupai sama makhluk yang ada di sini kayak gitu Mas. Kemudian malam-malam tertentu itu memang sosok ini itu akan terkadang itu akan naik di atas jembatan seperti itu. Jadi tapi sosok ini itu kurang tidak begitu mendominasi di tempat ini karena di sini itu seperti di sini itu ada kotaknya ini, di sebelah sini itu ada kelompoknya ini. Jadi untuk kelompok yang berada di bawah jembatan dan yang berada di atas jembatan itu sosok perempuan yang sangat mendominasi wilayah untuk di bagian jembatan. Tetapi untuk bagian pintu air yang sebelah sana itu ntar ada. Kali ini kita sudah berada di pintu dam yang kedua. Jadi kalau saya melihat memang pintu dam ini itu kan di situ ada seperti tempat untuk kayaknya untuk mengalirkan ya Mas. Jadi sepanjang sungai besar, kalau yang sungai sebelah itu kan memang pembangunannya kan ibaratnya masih ibaratnya lapisannya baru. Jadi waktu yang pembangunan sungai yang besar itu memang disitulah gitu. Jadi dari pintu menuju dimensi astral itu berada di situ gitu. Nah, jadi kalau saya bisa melihat itu di sungai itu memang seperti ada seperti cekungan atau seperti lingkaran, setengah lingkaran seperti itu Mas. Jadi di situ ada cahayanya itu warnanya putih ke kuningan seperti itu. Kemudian itu kalau kita memang masuk ke dalam itu memang
seperti kita akan masuk ke seperti kerajaan gaib kayak gitu. Jadi jalan ini itu sungai ini itu merupakan pintu kayak gitu. Jadi pintu atau jalan menuju kerajaan tersebut. Tetapi kerajaan tersebut itu bermacam-macam mas. Di sini itu ada kerajaan utama dan ada beberapa memang koloni-koloni tertentu kayak gitu. Salah satunya yang saya lihat di sini itu yang memang menjaga gerbang itu tuh sosok ular yang kurang lebih sosoknya itu kurang lebih sama ketika kita berada di pintu Dam Sucen. Kurang lebih itu sosoknya itu sama kurang lebih. Cuma kalau di Dam Sucen itu memang dia sosok ratunya kayak gitu. Kalau di sini itu dua sosok laki-laki dan perempuan, sosoknya ular tetapi sampai leher sini dan itu sosoknya ular, cuma atas itu kepala. Dia itu yang seperti yang menjaga pintu gerbang untuk ke kerajaan gaib mereka. Jadi kalau saya masuk ke kerajaan, ibaratnya diberikan informasi ke sana itu, kalau kita turut ke sana terus menerus itu di sana seperti ujung barat itu seperti ada gunung kayak gitu mas. Jadi gunung itu merupakan entar sebelahnya itu masih berkaitan dengan Rawabeni, kerajaan dari Rawabeni. Di sini itu salah satu ibaratnya itu cabangnya gitu. Jadi kalau kemarin kita ke Jembatan Tuntang, di Jembatan Tuntang itu cabang, di sini itu juga cabangnya, masih bagian dari kerajaan Rawabeni. Makanya sosoknya itu tidak jauh-jauh dari ular seperti itu. Kemudian kalau memang sosok di luar kerajaan tersebut itu memang seperti biasa sungai itu tidak jauh dari sosok hewan-hewan seperti melata gitu. Tetapi kali ini yang memang sedikit menurut aku itu mungkin sedikit kurang enak untuk diceritakan itu memang yang berada di dam itu sosoknya aku lihat itu tinggi besar kayak gitu mas. Kalau kemana kita di jembatan Kalisucan itu kan sosoknya seperti Black Giant tapi kecil ya mas. Kalau ini itu tinggi besar kayak gitu, melebihi dari tinggi dari itu tutup damnya itu, sangat tinggi banget sosoknya, hitam seperti Black Giant sih jenisnya, kayak menurut saya sih Black Giant, tapi kayaknya dia memang yang menjaga kawasan tanah sini kayak gitu. Kalau Mas Adi mungkin diperlihatkan apa, diberikan gambaran apa kayak gitu? Tadi cuma anak itu sih mas, anak kecil itu. Tapi ini si siapa yang menjaga ini tuh mengganggu gak sih mas? Kalau saya lihat itu yang menjaga tempat ini itu sebenarnya tidak mengganggu mas, tetapi tergantung kita itu kesini itu mau ngapain. Kalau memang kita kesini itu memang kita kan ini sudah dibangun taman ya mas, ibaratnya kita kesini itu mau berwisata atau kita ingin refreshing atau apa ya beliau tidak akan mengganggu. Tetapi kalau mohon maaf datang kesini itu dengan tujuan yang mohon maaf kurang bagus lah, negatif, misalnya di sini itu mabuk-mabukan atau melakukan hal yang lain, ya beliau di sini itu seperti marah kayak gitu loh. Karena ya tempat ini itu sebenarnya kalau secara sejarah ya itu tadi punya nilai sejarah, karena ini pada zaman penjajahan dulu itu salah satu jalur dari Beringin, stasiun Beringin, pasar Beringin dan lain sebagainya untuk ke Salatiga. Kemudian tempat ini pun juga sebelum masa kolonial Belanda itu tempat ini pun juga sosok ini sudah ada. Kok sekarang anak-anak itu yang datang ke sini ibaratnya anak muda yang datang ke sini itu menyalahgunakan tempat ini. Tempat ini sudah dirawat, sudah diperbaiki sedemikian rupa sehingga digunakan ruang terbuka untuk umum, tetapi digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi sosok ini itu yang kurang suka kayak gitu mas. Jadi kalau saya lihat memang ketika memang ada yang mabuk-mabukan di sini ya sosok ini itu seperti marah, tetapi ya karena memang yang mohon maaf yang mabuk di sini itu tidak mengetahui dan tidak melihat, ya dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi yang aku lihat itu sosoknya tinggi besar banget mas, seperti Black Giant tetapi lebih tinggi lagi kayak gitu. Tapi beliaunya itu yang memang seperti menjaga tanah di sini kayak gitu. Kemudian kalau saya lihat itu saya juga seperti diberikan gambaran nih mas, barusan itu ketika pembangunan jembatan dan pembangunan beberapa
fasilitas yang ada di sini, maksudnya ketika zaman dulu, bukan yang terbaru ini, tapi zaman dulu itu seperti di sini itu dikasih tumbal sih mas, gitu. Tumbalnya itu bukan berarti manusia atau enggak nyawa, itu enggak, tapi dalam artian itu tumbalnya itu seperti hewan kayak gitu. Kemudian kalau saya lihat itu memang ada seperti pusaka sih mas, gitu, yang memang digunakan untuk sebelum tempat ini dibangun itu ditumbalin itu, karena tempat ini itu ya sebelum saya bilang tadi itu tuh dari arah bawah sana itu kan, kalau mas pernah mendengarkan cerita atau itu di sana itu ada Curug Gamelan. Di Curug Gamelan kemudian ke sini itu ada jembatan ini, itu dari Curug Gamelan ke sini itu merupakan jalan. Jadi kalau bisa dilihat, kalau kita lihat seperti ini itu sungai mas, tetapi kalau kita lihat secara metafisika ini itu jalan, bisa dibilang jalan rayanya mereka gitu, mas. Jadi kalau kita ke Merapi di Kali Gendol, hilirnya itu di Kali Opak, itu jalannya Ibu Ratu Kidul untuk menuju Merapi. Kalau di sini itu dari air terjun Curug Gamelan menuju kerajaan di sini itu kurang lebih sama. Jadi kalau saya lihat memang malam-malam tertentu itu memang iring-iringan dari sana itu akan ke sini, lewat sini mas, bener-bener lewat kayak gitu. Iring-iringan beberapa memang ada prajurit dan beberapa memang kerajaan di sana itu akan mengunjungi kerajaan sini. Kalau memang mereka mau ada acara di Rawapening yang dari kerajaan yang paling hilir itu juga akan melewati di sini. Jadi seperti ini, kalau saya lihat ini jalan raya sih mas, itu ada lampunya, kemudian jalannya juga halus. Tapi kalau jalan kita kan beraspal, kalau jalan mereka itu berkarpet. Karpet? Iya, berkarpet seperti itu. Jadi memang di sini kalau dilihat itu seperti hanya jembatan atau seperti dam saja ya mas, tetapi kalau dilihat itu menurut aku sangat-sangat seperti kerajaan. Kalau zaman kita ya seperti seperti pusat, kalau di Rawapening itu kabupatennya, ya di sini kecamatannya. Mungkin ada mau tanya lagi? Mungkin itu aja ya mas. Mungkin itu saja untuk cerita di spot ini. Mungkin kita akan ke spot berikutnya. Mungkin kita tadi sudah mengunjungi beberapa ya mas dari tempat ini. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan atau saya di sini itu mau berpesan dari beliau yang ada di sini, yang bisa saya simpulkan, jadi tempat ini itu kalau kita lihat secara mata biasa, ibaratnya itu sungai dan jembatan dan itu air. Tapi kalau secara kasat mata atau secara dimensi lain, itu tempat ini itu merupakan portal antar dimensi dan jalan menuju suatu kerajaan. Untuk pesannya buat semua sedulur Eksaka atau semua penonton atau semua yang memang datang ke tempat ini, gunakan tempat ini itu sebagaimana mestinya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, karena tempat ini sejatinya memang digunakan untuk ruang terbuka, dibangun untuk tempat umum, bisa kita refreshing dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja Mas Hakim. Jadi saya beserta tim Eksaka Channel memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian kita dan sudut pandang mengenai tempat ini itu banyak kurang dan berbeda dengan orang lain. Ya, terus dukung tim Eksaka Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, juga share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mengunjungi ke tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.